Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani muhyi'ir rasyadi amadda arbaban nuha warusama samsal bayani fi suduril ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah penulisan karya ilmiah Ustadz Andi Haryono LCMAG, dan yang saya hormati saudara-saudara sekalian. Adapun saya akan mempresentasikan judul makalah saya tentang muhkam dan mutasyabih. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Karena itu, untuk memahami hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran diperlukan pemahaman dan kebahasaan. Para ulama yang ahli dalam bidang usul fikih telah mengadakan penelitian secara sesama terhadap nasah-nasah Al-Quran. Lalu hasil penelitian itu diterapkan dalam kaedah-kaedah dan menjadi pegangan utama umat Islam guna memahami kandungan Al-Quran dengan benar. Muhkam berasal dari kata ihkam yang berarti kekukuhan, kesempurnaan, dan pencegahan. Muhkam berarti ayat-ayat yang jelas maknanya dan tidak memerlukan keterangan yang lain. Mutasyabih berasal dari kata tasyabuh, berarti keserupaan dan kesamaan yang biasanya membawa kepada kesamaran antara dua hal. Mutasyabih berarti ayat-ayat yang belum jelas maksudnya dan mempunyai banyak kemungkinan takwilnya, maknanya yang tersembunyi dan memerlukan keterangan tertentu, atau hanya Allah yang mengetahui. Menurut Ibnu Abbas, muhkam adalah ayat yang penakwilannya hanya mengandung satu makna, sedangkan mutasyabih adalah ayat yang mengandung pengertian bermacam-macam. Dengan demikian, muhkam adalah ayat yang terang makna serta lafaznya dan cepat dipahami. Sedangkan mutasyabih ialah ayat-ayat yang bersifat global, yang memerlukan takwil dan yang sukar dipahami. Banyaknya perbedaan pendapat mengenai muhkam dan mutasyabih menyulitkan untuk membuat sebuah kriteria ayat yang termasuk muhkam dan mutasyabih. Ar-Raghib As-Sifahani memberikan kriteria ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Muhkam. Yang pertama, ayat-ayat yang membatalkan ayat-ayat yang lain. Yang kedua, ayat-ayat yang menghalalkan atau membatalkan ayat lain. Yang ketiga, ayat-ayat yang mengandung kewajiban yang harus diimani dan diamalkan. Sedangkan mutasyabih, ayat-ayatnya yang tidak diketahui hakikat maknanya seperti tibanya hari kiamat. Yang kedua, ayat-ayat yang dapat diketahui maknanya dengan sarana bantu baik dengan hadis atau ayat muhkam. Dan yang ketiga, ayat yang hanya dapat diketahui oleh orang yang dalam ilmunya, sebagaimana disyaratkan dalam doa Rasulullah SAW untuk Ibnu Abbas, "Ya Allah, karuniailah ia ilmu yang mendalam mengenai agama dan limpahkanlah pengetahuan tentang takwil kepadanya." Kita sering temui di dalam Al-Quran bahwa ayat-ayat mutasyabih yang penjelasannya memerlukan penjelasan dari ayat-ayat lain. Berbicara tentang itu, para ulama memiliki pendapat yang berbeda. Mayoritas ulama ahlu fikih yang berasal dari pendapat sahabat Ibnu Abbas mengatakan lafaz muhkam ialah lafaz yang tidak bisa ditakwil kecuali satu arah. Sedangkan lafaz mutasyabih adalah artinya dapat ditakwilkan dalam beberapa segi karena masih sama. Imam Ar-Raghib As-Sifahani dalam kitabnya Mufradatil Quran mengatakan sebab adanya kesamaran dalam Al-Quran terdapat tiga hal. Yang pertama, kesamaran dari aspek lafal saja. Kesamaran ini ada dua macam, yaitu kesamaran dari aspek lafal mufradatnya karena terdiri dari lafal yang gharib atau asing, atau yang mutasyarok bermakna ganda dan sebagainya. Kesamaran lafal murakkab disebabkan terlalu ringkas atau terlalu luas. Contohnya tasyabuh atau kesamaran dalam lafal murakkab terlalu ringkas terdapat dalam surah An-Nisa ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Ayat di atas sulit diterjemahkan karena takut tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim. Lalu, mengapa disuruh menikahi wanita yang baik-baik, 2, 3, atau 4? Kesukaran itu terjadi karena susunan kalimat ayat tersebut terlalu singkat. Kesamaran dari aspek maknanya, seperti mengenai sifat-sifat Allah, sifat-sifat hari kiamat, dan sebagainya. Semua sifat-sifat ini tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Kesamaran dari aspek lafal dan maknanya. Kesamaran ini ada 5 aspek. Pertama, aspek kuantitas, al-kamiyah, seperti masalah umum atau khusus. Contohnya di dalam surah At-Taubah ayat ke-5, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Maka bunuhlah kaum musyrikin itu dimanapun kalian temukan mereka itu. Di sini batas kuantitasnya yang harus dibunuh samar. Yang kedua, aspek cara, al-kaifiyah, seperti bagaimana cara melaksanakan kewajiban agama atau kesunahannya. Yang ketiga, aspek waktu, seperti batas sampai kapan melaksanakan sesuatu